Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sesama pembudidaya. Saya di sini meneruskan dari pertanyaan teman-teman kemarin. Bagaimana cara kerja sistem RAS atau air sirkulasi. Jadi saya di sini menerapkan dua sistem ya teman, yaitu sirkulasi air dengan aerator atau gelembung udara. Ini adalah penampakan daripada kolam yang saya aplikasikan dua sistem. Kemarin saya sempat hanya melakukan atau mengandalkan bioflok atau fermentasi, tapi dengan berjalannya waktu ada resiko ya teman. Jadi di dalam endapan kolam kita itu banyak kotoran yang tidak dapat dinetralisir oleh fermentasi itu sendiri. Tidak tahu apa penyebabnya, apa komposisi daripada pemberian aplikasi fermentasinya kurang atau gimana. Jadi yang jelas lambat laun akan terjadi pengembangan amoniak. Jadi saya selidiki kok ada yang mati 1, 2, 3 untuk hari minggu ke-3, minggu ke-4. Kalau awal-awal mungkin aman ya teman. Jadi setelah saya cek ternyata di endapan itu mengandung amonia. Jadi beracun untuk ikan yang kita pelihara. Jadi saya memutuskan untuk membuat sirkulasi agar endapan yang di dalam kolam itu tidak terjadi. Jadi dia keluar. Jadi saya terangkan di sini, di situ ada 2 pipa. Kenapa 2 pipa? Sebab pipa yang besar sendiri itu saya kasih lubang di bawah, mepet dengan dasar kolam. Nah, setelah itu yang kecil itu kita lubangi atas, yang atas. Jadi batas daripada air ini. Jadi yang keluar itu nanti kotorannya teman. Kotorannya yang keluar di dalam pipa pembuangan, masuk dalam sirkulasi. Setelah itu masuk di tong chamber untuk filtrasi tadi, kotorannya disaring. Jadi yang keluar air yang bersih ini. Contoh air yang sudah disaring, ini keluarnya jernih. Nah, ini untuk menghindari endapan ya teman, tujuannya. Jadi bioflok itu tidak sepenuhnya aman. Jadi kita harus hati-hati, walaupun dengan sistem bioflok kita tidak berarti aman daripada pembentukan amonia di dasar kolam. Kalau tidak ada sirkulasi tidak apa-apa, tapi harus rutin 1 minggu sekali di dasar kolam itu harus bersih. Jadi harus ada outletnya. Nah, intinya di dasar kolam ya teman, kalau kita budidaya ini kita sering mengalami kematian, kadang 1, 2, 3, semakin lama semakin banyak. Itu penyakitnya itu hanya di dasar kolamnya. Jadi di atas ini kita tidak terpantau ya, tidak terlihat, tapi di dasarnya ternyata banyak mengandung endapan, kotoran dan sisa pakan. Itu yang membuat kematian pada ikan kita.
Nah, ini salah satu contoh. Nah, nanti kita berikan gambaran di filternya sana. Ini untuk sementara kolamnya, bagaimana sistem kerjanya. Ini karena kita pemula, jadi kita harus selalu berinovasi teman untuk keselamatan ikan yang kita pelihara. Ini nila merah, ada beberapa kolam, 1, 2, 3, 4, ada 4 kolam. Ini ikan patin ya teman, ikan patin. Semua saya sirkulasi walaupun patin. Patin ini sebetulnya kuat teman. Walaupun tidak disirkulasi tapi ya tetap ada perawatan pembuangan air berapa persen begitu. Tapi kadang saya lupa, jadi mending kita lakukan sirkulasi saja, jadi aman. Ini tadi saya cek, ternyata di dasar kolam tidak ada penumpukan kotoran. Karena yang dasar itu dia keluar. Ini lele ukuran diameter 3, saya isi 5.000. Ini masih kecil-kecil, ukuran 4 ya teman, 4 atau 3, ini kecil sekali. Saya pesen ukur 7 atau 8 tidak ada, karena untuk musim ini jenis pembibitan ikan agak susah teman. Ini lele, ini masih fermentasi, belum saya lakukan sirkulasi. Jadi karena ini baru, saya pikir di dasar masih belum ada penumpukan kotoran, jadi belum saya sirkulasi. Ini 3, ini patin. Patin ini saya isi 3.000 karena masih uji coba semua teman, kita masih belajar. Ini nila campur, ini ada yang merah, ada yang hitam. Ini juga patin. Ini patin yang kedua. Yang tadi patin yang ketiga. Ini. Ini juga patin. Ini patin yang pertama kali dulu, karena dulu masih pemula banyak yang mati. Mungkin kematiannya ini 50% lebih ini dulu. Karena pemula. Jadi air belum saya fermentasi, saya masukkan. Tiap hari ada yang mati. Ada 10, 20. Ini total dulu 4.000. 4.000 apa 3.000. Nah, ini tampak.
ini tidak saya sirkulasi teman, karena patinnya populasinya sedikit, jadi kotorannya tidak begitu mengganggu. Jadi sirkulasinya berkala ini. Nah, sekarang saya jelaskan yang kemarin ya teman. Ini tampungan dari filter teman. Tampungan dari filter ini saya lakukan aerasi. Ya, saya lakukan aerasi seperti ini. Jadi agar saat berhenti air ini masih disuplai oksigen. Saat sirkulasi berhenti, airnya masih disirkulasi oleh oksigen agar tidak membentuk amonia di dasar. Jadi dia masih tetap berputar. Soalnya sirkulasi yang saya terapkan di sini tidak 24 jam ya teman. Jadi hanya beberapa menit saja. Jadi lebih banyak berhentinya daripada berjalannya. Nah, ini tong yang terakhir. Jadi kita berikan ini paranet ya teman. Paranet tujuannya untuk mengikat kotoran. Nah, itu sudah terikat itu kotorannya, tapi kalau kita sentuh gini dia akan kembali hancur ya, jadi dia keluar lagi. Jadi tujuannya untuk mengikat. Ini ada filter dari seperti kapas ya teman. Ini juga, ini masih sementara ya teman. Nanti saya memberi ini biobal ini. Nah, ini biobal nanti akan saya kasih di chambernya. Biobal ada batu zeolit, ini batu zeolit ya teman. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu apa fungsi zeolit, nah, silahkan di googling ya. Ini batu zeolit. Nah, ini salurannya, saluran dari kolam yang sirkulasi. Ini ada 3. Terus yang di sana itu ada super chest. Ini super chest ya teman. Ini penampakan dari jauh, jadi semuanya. Ini belum saya kasih atap teman, karena masih baru pasang 2 hari lalu, jadi belum sempat saya kasih atap. Tapi nanti atapnya wajib teman ya, karena ini nanti kalau kehujanan biar tidak kemasukan air hujan. Nah, begitu ya teman untuk sementara. Nanti apabila ada pertanyaan dan kurang gimana, silahkan ditulis di kolom komentar. Akan saya beri penjelasan yang lebih rinci. Demikian penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.